Coba sebutkan benua-benua yang ada di dunia. Urutkan dari yang terluas ya, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Baik, coba sebutkan samudra yang ada di dunia dari terluas. Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Hindia, Arktik, dan juga Antartika. Oke, apa kalian tahu? 300 juta tahun yang lalu, bumi itu hanya memiliki satu benua yang namanya Pangea dan satu samudra yang namanya Pantalasa. Ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Alfred Wegener dari Jerman, seorang ahli meteorologi dan geofisika. Dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continent and Ocean tentang teori pergeseran benua. Menurutnya, Pangea adalah superbenua yang selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Kok bisa retak? Iya, karena diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik di dunia yang saling bertabrakan dan menyatu selama jutaan tahun yang lalu, didorong oleh arus konveksi atau arus panas di mantel bumi. Bukti-bukti terbentuknya Pangea, yang pertama kecocokan garis pantai, contohnya garis pantai seperti di Amerika Selatan dan Afrika. Jika digabungkan maka akan terlihat cocok ya, seperti sambungan puzzle. Yang kedua, kesamaan fosil. Contoh fosil reptil air tawar seperti Mesosaurus ditemukan di Amerika Selatan dan di Afrika. Ya, kalau dipikir tidak akan mungkin berenang melintas Samudra Atlantik ya, itu terlalu jauh. 3. Ditemukannya kesamaan jenis, struktur, dan usia batuan pada benua-benua terpisah. Contohnya batuan di pegunungan Appalachian di Amerika Serikat yang memiliki kemiripan geologis dengan pegunungan Caledonia di Skotlandia. Yang ketiga, bukti Paleozoikum di iklim purba. Distribusi batu bara yang terbiasa terbentuk di iklim hangat dan basah ditemukan di daerah-daerah yang sekarang memiliki iklim dingin dan kering, seperti di bawah lapisan es Antartika. Hal ini menunjukkan bahwa Antartika dulunya berada di lokasi yang berbeda dan memiliki iklim hangat. Yang keempat, bekas gletser purba ditemukan di berbagai benua yang kini berada di dekat dengan Khatulistiwa, menunjukkan bahwa daratan-daratan tersebut pernah berada di dekat kutub selatan dan menjadi bagian dari benua tunggal. Contohnya gletser di Colorado, Amerika Selatan. Nah, bumi ini bukan hanya dulu aja mengalami pergerakan 200 juta tahun yang lalu. Setelah sekarang ada 7 benua dan 5 samudra tetap mengalami pergerakan. Mana pergerakan arahnya? Ada yang saling mendekat, konvergen, ada yang saling menjauh, divergen, ada yang saling berpapasan atau transport. Dapat kita lihat contoh akibat pergerakan lempeng tektonik konvergen, yaitu terbentuknya gunung api. Jadi kita tahu ya kenapa Indonesia banyak sekali gunung api, karena Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia. Mari kita simak proses pembentukan gunung api dari video ini. Selanjutnya, contoh untuk lempeng tektonik saling menjauh atau divergen, yaitu Rift Valley, dikarenakan lempeng tektonik Amerika Utara dan lempeng tektonik Eurasia saling menjauh. Fenomena ini berada di Asia Barat Daya hingga Afrika Tenggara. Selanjutnya, contoh lempeng tektonik saling berpapasan atau transport, yaitu patahan San Andreas di California bagian barat di Amerika Serikat akibat pergerakan 2 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Pasifik dan juga lempeng Amerika Utara yang saling berpapasan. Contoh lainnya patahan Semangko di Sumatera, sesar aktif besar yang membentang dari Aceh di utara hingga Teluk Semangko di Lampung di sepanjang Pulau Sumatera. Diakibatkan pergeseran lempeng saling berpapasan lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia. Kita kembali lagi ke awal ya, lempeng tektonik mengalami pergerakan 1 cm sampai 10 cm per tahun. Lalu kenapa tidak terasa oleh kita gerakannya?
Itu diakibatkan karena kecepatannya lambat dan juga bergerak bersama bumi. Ibaratnya kita naik kendaraan mobil, mobil bergerak dengan sangat lambat dan juga di jalan itu tidak ada rintangan. Apakah kita merasakan? Ya pasti kita tidak akan merasakan bahwa mobil itu mengalami pergerakan. Tapi kalau mobilnya ngebut gimana? Ya kalau mobilnya ngebut pasti kan terasa adanya pergerakan. Kalau pergerakan lempeng tektonik itu secara cepat dan juga tiba-tiba, nah ini yang mengakibatkan gempa tektonik. Terima kasih yang sudah menyimak. Untuk materi di video ini selesai ya. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next video.